Dalam mewujudkan program ketahanan pangan, saya Lapas Malang kali ini mendapatkan dukungan langsung dari Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Ibu Ika Yusanti. Beliau tak hanya datang untuk meninjau, namun juga berdialog dan memberi motivasi langsung kepada para warga binaan. Dan sudah beberapa kali ke sini. Sekarang saya hadir lagi di sini luar biasa. Dulu terakhir di sini masih rumputan, sekarang sudah dikonblok dan pertaniannya sudah semakin maju. Bapak-bapak sekalian, yang pertama atas nama pimpinan di pusat kami mengucapkan terima kasih atas semangatnya, dedikasinya bisa membangun LSIMA ini, sarana asimilasi dan edukasi ini menjadi tempat yang luar biasa. Bapak Presiden, Bapak Menteri punya program namanya ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu apa sih hakikatnya? Bahwa kita harus mandiri dari negeri kita sendiri. Ini untuk nyangkut bersih. Jadi putra yang menyampaikan bahwa satu jengkal Satu pohon itu berapa buah maksimal? Bisa yang 2 supaya hasilnya bagus. Bisa 2. Jadi kalau Bisa misalnya 3 nanti tergantung kualitas pengolahan tanah kita sama pupuk. kalau dia banyak kan dikurangin kan supaya nanti ininya enggak. Tinggal pasang sedikit. Ya, Teman-teman semua, sekarang saya ada di kebun LSIMA, tepatnya di kebun edamamenya. Luar biasa, saya itu sangat pencinta edamame. Saya suka banget makan edamame, apalagi kalau di restoran Jepang. Dan saya ngelihat ini, mudah-mudahan kameramen bisa lihat, ini luar biasa loh, satu pohon ini tuh bisa lebih dari 30. Bahkan polongnya, satu polong ini yang isinya 2 dan 3, ini masih usia berapa Pak Kalapas? ini 25
25 hari sampai 30 hari. 20 hari Ini sampai 35 hari lagi siap panen. Siap. Belum panen aja kolongnya udah ini, udah besar-besar. Kalau 30 hari lagi hasilnya maksimal, jangan-jangan segede jempol saya. Tapi ini luar biasa, makanan sehat, rendah kolesterol, dan pokoknya ya, ini kan protein nabati yang sehat. Apa ilmu apa yang didapat dari bubur cecak tanam ini? Sabar sama tekun, Bu. Sabar sama tekun. Telaten, Bu. Harus benar-benar sabar kalau namanya ini. Harus menciptakan apa namanya polong yang super. Karena dari harapan Bapak Bapak sama Pak Kasih, Pak Kasih sudah sama kita di sini. Kalau paling enggak harus berhasil dengan kualitas yang bisa diterima sama konsumen. Kualitas unggul. Unggul, bukan unggul. Nah, yang dari mulai dulu misalnya pernah bertani atau pernah tanam-tanam gitu kan, ilmu yang baru ditahu di sini setelah tanam edamame. Mungkin secara teknologinya pemupukannya di sini agak lebih rumit. Agak lebih rumit. Agak lebih rumit. Kenapa begitu? Karena perawatannya harus kadang 3 hari sekali, 5 hari sekali menanam edamame. Tapi manfaatnya apa? Manfaatnya sangat luar biasa, menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Kemudian sikap perilaku kita nanti bisa keluar, bisa jadi mandiri, Bu. Artinya teknologi pertanian yang didapat dari sini itu menghasilkan kualitas yang unggul. Memang agak ribet, agak harus telaten, harus tekun, tapi hasilnya dapat yang berkualitas, gitu ya. Pak Is, mudah-mudahan nanti bisa jadi bekal. Berapa lama Pak Is? 2 minggu. 2 minggu bebas. Gimana proses menanam edamame? Saya pengen tahu nih, Pak Is katanya udah yang menguasai edamame dari awal. Gimana prosesnya Pak Is? Mohon izin Ibu, untuk pertama kali proses penanaman edamame itu pengolahan tanah. Itu dari pembuatan bedengan, kemudian kita tebar pupuk kandang, terus pupuk dasar untuk ponska dengan kapur bodomir. Setelah itu dibiarkan bedengan itu selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari selesai, kalau kita tutup dengan mulsa. Mulsa selesai 2 hari, nanti baru penanaman dengan benih edamame 1 lubang 1 benih. Yang kedalaman lubang tanam itu sekitar 2 cm. Memilih bibit unggulnya gimana? Yang bibit unggul yang paling baik itu yang bernas, Bu. Benar-benar dia padat, terus warnanya cerah dan tidak kropos. Itu pasti ciri-ciri bibit yang unggul. Ciri-ciri bibit unggul padat, besar, ya, warnanya kilat, tidak kropos. Karena biasanya ada lubang-lubang titik-titik itu, Bapak. Iya. Itu pasti nggak tumbuh. Jadi kita benar-benar kalau mau tanam itu harus selektif, harus dipilih satu-satu dulu, sortir dulu baru ditanam. Insya Allah daya tumbuhnya, keseragaman tumbuhnya itu tinggi 95%. Selalu setelah ditanam bibitnya ditanam. Setelah penanaman itu kita melakukan perawatan umur 12 sampai 14 hari itu pemupukan pertama. Nah, kemudian umur di 30 sampai 35 hari pemupukan kedua. Pas pengisian polong, pembesaran polong itu kita lakukan yang terakhir itu umur sekitar 50 sampai 55 hari. Jangan lupa nanti pas perjalanan dari umur 12 hari sampai ke 65 hari itu rajin memberikan pupuk kalium dan magnesium untuk pembesaran polong. Itu selama 5 hari sekali gitu. Masa panennya? Masa panen 65 hari sampai 67 hari. Toleransi biasanya di umur 70 hari sampai 70 hari. Itu sudah harus panen. Nanti contohnya seperti yang di sebelah sini. Ini ada hal khusus nggak? Ada yang khusus nggak pada saat trik panen supaya hasilnya tetap baik? Terutama untuk penjualan. Kita lakukan itu dari pertama kali panen untuk dipindahkan ke lokasi sortasi itu untuk pemilihan polong yang bagus. Jadi selama perawatan itu pengendalian, yang penting izinkan ulat di penyerangannya. Kadang kalau ulatnya masuk ke polong itu udah bisa lihat. Harus rajin 7 hari sekali kita benar perawatan untuk ulat. Nanti pasti hasilnya mulus-mulus. Iya. Oke. Satu lagi. Pak Is kan 2 minggu lagi mau bebas nih. Insya Allah. Kira-kira Pak Is bisa nggak tanam? Kan udah yakin, udah tahu nih prosesnya. Mulai penyiapan lahan, memilih bibit, sampai merawat, dan tahu ya jadwal pemupukan, jadwal perawatan, sampai panen. Kira-kira bebas nih bisa nggak? Nah, insya Allah Bu, kalau udah bebas nanti sudah bisa memahami ilmu tentang agama, bisa kita aplikasikan semua. Untuk mengaplikasikannya, untuk bisa menanam, ada kesulitan nggak? Insya Allah bekal dari sini tidak ada kesulitan. Tanah punya? Tanah ada insya Allah. Bibit buat beli bibit ada? Ini untuk relasi aja. Ada, udah punya relasi. Mitranya SAE sudah kenal. Untuk mendapatkan pupuk ada?
Kalau kita menangnya kalau di luar itu pupuknya subsidi Bu kalau petani. Oh, Nah, lewat kelompok tani jadi lebih murah. oke. Untuk penjualannya lagi nanti? Sama Ibu dengan benih mungkin bisa kemitraan dengan cara lain. Jadi pulang ke rumah nanti bebas udah tenang ya? Insya Allah siap Ibu, tenang. Sudah punya bekal dari sini Udah dengan punya apa bekal dari dengan sini. jajaran. Udah nggak bingung mau cari rezeki dari mana? Insya Allah sudah yakin dengan pengalamannya tadi. Saya mau ngelanjutin di dalam di luar Bu. Itu yang kita harapkan. Minta doanya Ibu. Iya, itu yang kita harapkan. Hasil dari sini mereka pulang Iya. kayak Pak Is ini udah nggak bingung lagi. Betul. Udah nggak nyari-nyari pekerjaan, nggak nyari-nyari Mudah-mudahan bisa menyediakan lapangan kerja juga. Bu. lapangan pekerjaan. Yoin. Wih, keren lo ya Allah, kolongnya tebel-tebel gede-gede. Sama aja. Montok-montok ya. Wih. Pegangin ya. Oke. Dicep dulu sini, dicep dulu ya dipegang itu. Nih yang montok nih, yang montok. Tadi mana nih? Montok banget. Semua. Tuh. Padat, montok. Ini adalah implementasi dari salah satu program Presiden Republik Indonesia, Asta Cita, yaitu ketahanan pangan, dan juga implementasi dari akselerasi Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Elsima, Lapas Kelas 1 Malang, menyehatkan bangsa. Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat.